Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, wahai saudaraku yang dirahmati Allah, saya doakan Bapak Ibu semua yang nonton video ini, Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan di dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat dengan impian Bapak Ibu semuanya, dekat dengan Allah dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapat ridha Allah dan Rasulullah. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah dari Ibu Yani di Surabaya. Beliau gabung di grup ilmu magnet rezeki, lalu beliau mengamalkan ilmu magnet rezeki yang disebut dengan sedekah begitu. Beliau pada saat itu curhat, ngomong, "Ustadz, saya lebih baik bunuh diri karena kenapa? Aduh, saya dikejar-kejar hutang begitu. Anak saya tinggalkan, saya ngabur." Dan beliau mu'alaf Bapak Ibu. Beliau mu'alaf, bahkan sholawat aja kadang minta diajarin khusus gitu. Suatu ketika beliau butuh banget duit untuk anaknya yang biaya kuliah dan biaya makan begitu. Ya butuh banget gitu kan, kira-kira berapa juta gitu kan. Lalu saya tanya, "Ibu punya duit berapa?" "Saya cuma punya duit 30.000 Ustadz, dan ini mau pulang ke rumah Gojek, naik Gojek gitu Bapak Ibu, naik Gojek." Dan setelah dia naik Gojek, ini bukan suatu kebetulan, ini udah rencana Allah. Kebetulan bapak yang membawa dia naik Gojek ini, dia lagi butuh bener duit, saat itu sepi. Harusnya bayarannya itu cuma 10.000 gitu kan. Lalu dengan Ibu Yani ini diberikan semuanya. Duit 30.000 itu diberikan semuanya. Maka senanglah bapak ini, alhamdulillah bisa untuk beli beras dan beli sayuran untuk anak dan istrinya begitu kan. Lalu Ibu Yani ini ketika sudah turun bingung. Kenapa? Ya duitnya kan cuma itu-itunya aja. Besok gimana? Terus saya bilang, "Gak usah mikirin besok, habisin aja selawat malam ini. Insya Allah nanti pasti Allah tolong." Minta aja sama Allah, "Ya Allah, tadi aku cuma punya uang 30.000, sudah aku berikan kepadamu semuanya." Gitu. Saya butuh, tapi orang tuh lebih butuh. Cuman 30.000 loh Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Demi Allah, zat yang nyawa kita dalam genggamannya, yang rezeki apapun ada dalam genggaman Allah. Biyadikal khair, kata Allah. Di tangan Allah lah segala macam kebajikan. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu itu. Pagi-pagi beliau WA, ditunjukkanlah bukti transfernya. "Ustadz, tiba-tiba kawan saya tanpa ada sebab dia transfer uang nih 5 juta. 5 juta Ustadz. Padahal saya bingung nanti mau masak apa, bahkan anak minta bayaran sekolah, lalu kuliah, lalu ongkosnya aja belum ini, kok tiba-tiba ini." Nangis beliau, "Ya Allah Ustadz," dan sekarang tambah yakin lagi, tambah deket lagi kepada Allah, dan sholawatnya sudah kadang 25.000, kadang 30.000, dan kadang 35.000. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keajaiban demi keajaiban terjadi begitu. Dan dari situlah Allah tunjukkan untuk meyakinkan Ibu Yani supaya semakin yakin lagi, dan terbuktilah janji Allah itu. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Barang siapa yang nolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Kan Rasulullah bilang gitu. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong hamba tersebut yang menolong saudaranya. Lalu apa kata Rasulullah? "Jika kamu meringankan kesusahan orang lain, membebaskan kedukaan orang lain, kesusahan, maka Allah pun akan membebaskan kedukaanmu, kesusahanmu." Begitu Bapak Ibu. Maka disitulah janji Allah terpenuhi. Maka ingat Bapak Ibu, sedekah itu bukan membuat orang jadi miskin. Enggak. Justru sedekah itu jalan takwa. Karena Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, "Itulah orang yang takwa. Dan warislah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang mutakin," takwa kata Allah. Orang-orang yang takwa yaitu, kata Allah di 134-nya, yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Justru ketika kita sempit itulah kita sedekah Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Allah buka rezeki untuk kita. Lalu yang kedua apa? Yang menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Lalu yang berikutnya apa?
yang memaafkan kesalahan orang lain. Apabila kita dijolimi, dihina, ditipu, dicaci maki, digibah, difitnah, maafkanlah kesalahan orang tersebut. Itulah nanti kita akan mendapat predikat takwa. Lalu apalagi di ayat 135-nya, dan apabila ia melakukan dosa, kita melakukan dosa dan segera memohon ampun kepada Allah. Aku yang salah ya Rob, aku telah menjolimi diriku sendiri, aku mohon ampun. Siapa sih yang bisa ngampuni? Gak ada yang lain kecuali Allah. Kecuali Allah Bapak Ibu. Maka minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Orang lain gak pernah salah, kita yang salah. Karena apa? Semuanya musibah yang menimpa kita di bumi, kan Allah bilang gitu, dan musibah yang menimpa kamu di bumi akibat perbuatan tanganmu sendiri, dosamu sendiri, dan tidak ada yang bisa melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan tidak ada penolong selain Allah. Maka kembalilah kepada Allah, datanglah kepada Allah dengan jalan takwa itu. Apa? Perbaiki sholat, banyakin sholat sunnah, lalu perbanyak sholawat dan perbanyak sedekah. Supaya apa? Supaya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang takwa. Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang takwa, maka seperti Ibu Yani tadi, 30.000 jadi 5 juta dalam waktu cuman sore, pagi dikasih sama Allah. Nggak sampai 24 jam Bapak Ibu, dikasih 5 juta sama Allah. Apa janji Allah ketika kita takwa? Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan begitu kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu Bapak Ibu. Allah akan cukupkan keperluannya. Jadi pakai jalur langit. Sedekah kan jalur langit, marketing langit. Sholawat marketing langit, doa marketing langit. Lalu apa lagi? Sholat. Dengan jalan sholat, kan Allah yang nyuruh. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, kan Allah yang nyuruh. Di surat Al-Baqarah ayat 45. Lalu Allah ulang lagi di surat Al-Baqarah 153. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu Allah tutup dengan innallaha ma'as-sabirin. Begitu, innallaha ma'as-sabirin. Allah berserta orang-orang yang sabar. Di surat Thaha 132 jelas, perintahkanlah anak istrimu untuk mendirikan sholat. Aku tidak minta rezeki kepadamu, akulah yang memberi rezeki. Begitu. Kalau ada orang mengatakan sholat aja, duit dari mana? Kalau nggak kerja, kalau nggak usaha, maaf, Allah nggak pernah janji. Hei kalian kerja 24 jam kaya, kalau nggak janji. Hei kalian usaha sebesar-besarnya usaha apapun kalian 24 jam non-stop, Allah nggak janji kalian sukses, kalian kaya, banyak harta. Allah nggak janji. Allah nggak janji, tapi Allah janji tujuan kamu akhirat, maka Allah akan tundukkan dunia. Kalau kamu memperbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu, jaya gitu. Jika kamu tobatnya benar, Allah janji Allah akan memperbanyak harta. Allah akan memperbanyak harta. Di mana ayatnya? Surat Nuh ayat berapa? 10 sampai 13. Maka aku perintahkan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta. Dan Allah nggak bilang rezeki, Allah langsung berkata banin, harta, memperbanyak harta, anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai. Itu Allah yang janjikan. Kalau mau banyak harta, bukan dengan jalan kerja, bukan dengan jalan usaha, tapi dengan jalan takwa. Dengan jalan takwa, supaya banyak harta. Sedekah jalan takwa, sholawat jalan takwa, menolong orang lain, ibadah yang benar ngikutin Rasulullah, maka itu jalan takwa. Kalau benar ibadahnya, benar ngikutin Nabi Muhammad SAW, pasti kaya. Nggak mungkin Allah mengingkari janji. Ayat-ayatnya jelas. Bahkan di surat Al-A'raf ayat 96, sekiranya penduduk negeri, kampung, rumah tangga bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Di surat Hud ayat 3 Allah jelas banget, kalau tobat kamu benar, ibadah kamu benar, tobat kamu benar, Allah akan berikan kenikmatan dan Allah akan berikan karunia kepadamu sampai puas, sampai batas waktu yang ditentukan, tentunya kematian. Maka ketika mati, wafat, maka itulah yang sukses dunia dan akhirat. Itulah Anda semua, kita semua. Amin. Salam semangat.